Selamat malam, wahai saudara-saudaraku setanah air. Hari ini tanggal 1 Oktober 2022. Renungan hari ini adalah tentang pikiran. Pikiran yang selama ini selalu kita anggap adalah bagian dari diri kita. Sesungguhnya adalah ingatan atau sangkara. Ingatan dan sangkara ini berasal dari pengalaman-pengalaman terdahulu. Juga berasal dari apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dicium, apa yang disentuh, dan apa yang dikecap. Menimbulkan pikiran. Itulah yang saya jelaskan bahwa pikiran itu bukan aku, bukan milikku, bukan diriku. Pikiran itu ada untuk menunjukkan jalan kepada kita. Pikiran itu ada menjadi pilihan bagi kita untuk mempercayainya atau tidak mempercayainya, melakukannya atau tidak melakukannya. Contoh, orang itu kok kelihatannya senyum-senyum ya ngelihat ke arah saya. Mikir apa sih dia? Secara negatif kita menyalahkan orang tersebut. Padahal orang tersebut cuma lagi mau senyum aja, kebetulan ngelihat ke arah kita. Itu salah satu contohnya. Contoh lainnya, teman saya kok kayaknya menjauh ya dari saya. Padahal dia tidak ada maksud menjauh dari saya. Dia hanya lagi membutuhkan orang lain, tidak sedang membutuhkan saya. Pikiran-pikiran buruk itu sering sekali datang, membawa konflik, sehingga hubungan harmonis tidak terjalin. Kerjasama yang harusnya dilakukan tidak terjadi, hanya karena pikiran-pikiran buruk. Pikiran yang berasal dari bentuk-bentuk pikiran, yang berasal dari ingatan, yang berasal dari pengalaman, yang berasal dari perasaan, dan yang berasal dari kesadaran tentang tujuan jangka pendek. Oh, saya mau makan, saya mau ke WC. Tujuan jangka panjang, saya harus naik kelas, atau saya harus bekerja untuk membahagiakan orang tua, atau saya harus berguna bagi orang banyak. Tujuan jangka panjang harus disadari. Mengarahkan bentuk-bentuk pikiran kepada tujuan adalah kekuatan hidup seseorang. Pikiran pun terpengaruh oleh ideologi, oleh lingkungan, juga oleh agama. Seseorang yang beragama Buddha percaya pada hukum karma.
Seseorang yang beragama Katolik dan Kristen percaya pada pengampunan dan percaya pada Tuhan yang Yesus Kristus. Orang yang beragama Islam percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad. Tentunya setiap agama memiliki karakteristik yang berbeda, fungsi yang berbeda di dalam masyarakat. Seorang yang percaya pada karma di dalam agama Buddha dan Hindu, mereka takut berbuat salah. Dan mereka malu terhadap kesalahan yang mereka lakukan. Itu adalah sebuah kebiasaan, pola pikir. Seorang yang beragama Kristen Katolik cenderung untuk mengampuni sesamanya, cenderung untuk berbagi kepada sesamanya. Itu mereka lakukan dalam perpuluhan dan juga dalam sikap hidup untuk mencontoh pengampunan yang besar yang dilakukan oleh Yesus Kristus kepada seluruh umatnya. Begitu juga yang beragama Islam terbiasa bersikap adil dengan berbagi sedekah kepada sesamanya, dengan mengikhlaskan sedekah kepada orang tua, kepada saudaranya, kepada sesama yang berbeda agama dan yang sama agamanya. Itu sudah ada di dalam kitab mereka. Karena itu, pemikiran kita ini terpengaruh satu sama lain di dalam Indonesia yang luar biasa besarnya. Bagi yang beragama Kristen Katolik, semakin mengenal pengampunan dan hidup di dalam pengampunan, semakin mampu untuk memaklumi sesama, sehingga hatinya menjadi luas. Hidupnya pun diserahkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Orang yang beragama Buddha, Hindu, terbiasa hati-hati dan eling terhadap perbuatannya, menghindari kebencian dan keserakahan yang muncul dari pikiran. Tentunya itu membawa kebijaksanaan dalam sikap hidup. Karena orang yang tidak memiliki kebencian atau kebenciannya sedikit, yang tidak memiliki keserakahan atau keserakahannya sedikit, akan mudah disokong, tidak repot hidupnya. Tentunya juga bahagia karena tidak memiliki musuh. Begitu juga orang yang beragama Islam yang banyak sedekah, tentunya dihormati banyak orang karena kedermawanannya. Sikap-sikap hidup ini cenderung mempengaruhi umat
dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang multikultur.